Pemirsa, ada yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Namun dengan melihat biaya dan kebutuhan hidup sekarang, banyak yang mengurungkan niat untuk memiliki anak. Takut punya anak, itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini, tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Agency Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita, yaitu Ibu Helena yang sudah menikah selama 2 tahun dengan pasangannya, tapi sampai sekarang takut punya anak karena tidak yakin bagaimana bisa membiayai kebutuhan anak nantinya. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Ada banyak pandangan yang seperti ini ya, tapi sebenarnya kalau kita mau lihat takut dari awal, mestinya dari awal kok nikah kemudian takut punya anak. Hal bagusnya adalah pasangan ini sadar bahwa biaya untuk pendidikan anak atau kehidupan anak itu cukup besar ya. Tapi sadar aja nggak cukup, mereka harus punya persiapan. Jadi perencanaannya itu mungkin karena sekarang mereka udah berumah tangga, mulai dari bagaimana persiapan pada saat anak ini dikandung, ibunya hamil, kemudian sampai dengan tahap melahirkan, itu kan butuh biaya. Kalau di kantor, misalnya kita beranggapan suami Bu Helena ini bekerja atau Bu Helena sendiri bekerja, kalau mereka bekerja dan ada benefit kesehatan di kantor, bisa jadi biaya melahirkan pun cukup terbantu karena ada dari kantor. Tapi kalau belum ada, kita mesti persiapkan biaya itu. Oke, kalau begitu persiapannya seperti apa yang harusnya dipersiapkan sedari sekarang, Pak? Investasi, proteksi, atau bagaimana? Ya, untuk yang dalam waktu dekat, misalnya mulai dari tahap kehamilan sampai dengan melahirkan, itu kan kurang dari 1 tahun. Kalaupun mau berinvestasi, benar-benar diinvestasi yang liquid, yang at any time bisa digunakan pada saat proses itu terjadi. Yang mungkin kita perlu pikirkan jangka panjang adalah bagaimana dengan pendidikan anak ke depannya. Kemudian bagaimana dengan proteksi keluarga ini. Jadi gini, jangan sampai ayah yang misalnya pencari nafkah ini tidak terproteksi, kemudian anaknya mau sekolah ataupun sudah sekolah nantinya, terjadi sesuatu terhadap si orang tua, pendidikan anak terhenti. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi orang tuanya, ayahnya harus terproteksi, kalau ibunya bekerja juga ibu harus terproteksi, baik life ataupun kesehatan. Sehingga biaya-biaya itu tidak keluar dari investasi kita, tapi keluarnya dari benefit asuransi misalnya. Pak Irsan, jadi kapan sebaiknya seseorang atau pasangan menyiapkan biaya agar tidak panik seperti Ibu Helena ini tadi? Nah, persiapan seperti yang Chandra sampaikan tadi harus sedini mungkin. Kita sudah mesti mempersiapkan bahwa kalau anak ini lahir tahun depan, anggaplah prosesnya 1 tahun nih. Lahir tahun depan, dia akan masuk playgroup kapan, masuk SD kapan, SMP dan seterusnya. Nah, itu bisa kebantu dengan program misalnya asuransi pendidikan. Ada asuransi pendidikan yang memberikan benefit-benefit pada saat anak mau masuk sekolah, SD, SMP dan seterusnya. Bahkan sampai perguruan tinggi, sampai lulus pun juga ada yang memberikan benefit seperti itu. Kemudian yang paling penting saat ini adalah apakah orang tuanya sudah terproteksi, seperti yang tadi kita bahas. Itu menjadi hal yang krusial karena jangan sampai anak ini lahir tapi tidak ada proteksi terhadap orang tuanya. Ya. Kesehatan juga penting. Investasi apalagi, bagaimana kita melakukan investasi untuk masa depan si anak ini nantinya. Investasinya seperti apa itu tergantung dari profil risiko dari pasangan suami istri ini. Apakah mereka melihat bahwa untuk jangka panjang kita akan simpan di yang high risk dan juga memberikan return yang cukup bagus, atau mereka orang yang konservatif yang bermain di investasi yang menengah, yang tidak terlalu tinggi risikonya tetapi imbal hasilnya pun cukup. Nah, seperti itu mesti dipikirkan. Oke, tapi tadi Pak Irsan kan mengatakan mengenai asuransi pendidikan. Betul. Jika anaknya belum lahir, apakah wajar jika kita memiliki asuransi pendidikan untuk anak yang belum lahir? Iya, namanya persiapan dimungkinkan untuk itu. Kita lakukan persiapan untuk pendidikan anak karena ada asuransi pendidikan yang di dalamnya ada investasi, di mana investasi yang menjadi tujuan dari orang tua ini adalah untuk pendidikan anak. Jadi misalnya orang tuanya mulai membayarkan premi setiap tahun, ya. Dan pada saat anak itu SD, kita ngambil biaya pendidikannya dari investasi yang ada di produk asuransi tersebut. Biasanya produknya adalah unit link. Kita ambil untuk biaya pendidikan anak. Tapi kalau pada saat masuk SD ternyata masih cukup dana yang dimiliki orang tua, ya udah nggak usah diambil, biarkan aja terus berkembang dulu. Bisa jadi SMP dibutuhkan atau SMA dibutuhkan. Tinggal kita yang mengatur kapan kita mau ngambil. Tergantung kebutuhan, Betul. gitu ya. Baik, Ya. Pak Irsan, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh